Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang sudah sempat hadir dalam Zoom pada hari ini, di mana kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pada buklet kami, di mana inovasi makanan bergizi anak usia dini pada mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini. Di mana anggota kelompok yaitu Aisyah, Najwa Ulfa, Tri Ramadhani, Elsa Gadis, saya sendiri, dan juga Selvika Bapralisna. Selanjutnya, pada menu pertama yaitu bakso ayam sayur yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bakso ayam sayur yang latar belakangnya yaitu bakso ayam sayur tanpa tepung adalah variasi modern dari bakso tradisional Indonesia yang biasanya menggunakan tepung sebagai pengikat dengan mengganti tepung menggunakan sayuran seperti wortel atau bayam. Bakso ini menjadi lebih tinggi nutrisi, rendah kalori, dan ramah lingkungan karena memanfaatkan bahan alami. Adapun bahan dan alat yang digunakan dan yang dipakai untuk membuat bakso ayam sayur, yang pertama ada 500 gram dada ayam, 1 buah wortel, 4 buah daun bawang, 1,5 buah jagung, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh garam dan kaldu jamur, 1,5 sendok teh, dan 1 butir telur. 500 gram dada ayam berkisaran harga 20.000, 1 buah wortel 3.000, 4 buah daun bawang 2.000, 1,5 jagung 2.000, 3 siung bawang putih 1.000, 1 sendok teh garam dan kaldu 1.000, setengah sendok teh lada 500, 1 butir telur 2.000. Adapun alat yang digunakan yaitu panci rebusan, talenan, wadah, sendok atau spatula, blender atau food processor, parutan sayur, dan pisau. Langkah-langkah pembuatan bakso ayam sayur, yang pertama haluskan bahan, yaitu giling ayam, wortel, jagung, bawang putih, dan daun bawang hingga halus, campur adonan, dan tambahkan putih telur, garam, kaldu jamur, dan lada, aduk hingga tercampur rata. Bentuk bakso, ambil adonan dengan sendok, bulatkan dan masukkan ke dalam air mendidih. Rebus hingga batang, bakso matang saat mengapung, lalu tambahkan parutan bawang putih, garam, lada, dan kaldu jamur ke dalamnya sebagai kuah. Tips penyajian bakso ayam sayur, yang pertama, sajikan dalam kuah kaldu ayam rendah garam dengan tambahan sayur seperti brokoli atau jamur, tambahkan daun bawang dan seledri untuk aroma segar, potong bakso kecil-kecil agar mudah dikunyah anak. Yang kedua yaitu campur dengan mie soba, mie rendah karbo, atau nasi merah, lalu siram dengan saus kecap rendah gula dan irisan cabai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya adalah menu yang kedua yaitu nugget ayam, di mana yang akan dijelaskan oleh Najwa Ulfa. Kepada Najwa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nugget ayam. Adapun latar belakangnya yakni nugget ayam tanpa tepung dibuat dari daging ayam yang digiling, kemudian dicampur dengan aneka bumbu dan bahan tambah lain seperti bawang putih, garam, merica, telur, dan bisa juga ditambahkan keju atau sayur yang sudah dicincang halus. Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, ada blender atau food processor, pisau atau talenan, loyang atau cetakan, kukusan, wajan, dan juga spatula. Untuk bahan yang diperlukan, yang pertama ada 600 gram ayam seharga 25.000, 1 buah kentang seharga 4.000, 1 bulat bawang putih seharga 5.000, 1 buah bawang bombay 5.000, 1 buah wortel 4.000, dan juga 2 butir telur seharga 4.000.
Adapun cara pembuatan nugget ayam, yang pertama, tumis bawang bombay dan juga bawang putih hingga harum, kemudian disisihkan. Lalu campurkan daging ayam ke dalam food processor dengan kentang halus, labu siam halus, wortel, telur, bumbu, tumisan bawang, dan juga air es dalam blender atau food processor. Kemudian proses hingga adonan halus dan tercampur rata. Tuang adonan ke loyang atau cetakan kecil dan ratakan permukaan. Selanjutnya, kukus adonan selama 20 hingga 25 menit hingga matang dan padat. Untuk mengetahui kematangan adonan dapat digunakan tusuk sate. Jika tidak lengket berarti sudah matang. Kemudian, potong-potong nugget setelah dingin. Lalu celupkan potongan nugget ke dalam telur kocok, kemudian balur dengan tepung roti kasar agar renyah. Goreng potongan nugget sebentar dengan minyak sayur sampai berwarna kecoklatan atau panggang dalam oven. Kemudian sajikan dengan saus tomat atau saus homemade lainnya. Adapun saran penyajiannya, nugget ayam tanpa tepung sebaiknya dibuat dengan tekstur yang lembut dan mudah hancur, agar bayi ataupun anak usia dini tidak kesulitan mengunyah ataupun menelannya. Kemudian berikan nugget dalam porsi kecil sebagai bagian dari makanan utama atau camilan sehat, bukan pengganti makanan utama, agar nutrisi tetap seimbang dan anak bisa menerima berbagai jenis makanan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nashwa. Menu yang ketiga adalah puding jagung kacang hijau, di mana yang akan dijelaskan oleh Sri. Kepada Sri, disilakan. Baik, menu selanjutnya yaitu puding jagung kacang hijau. Adapun latar belakangnya yaitu puding jagung dengan tambahan kacang hijau adalah inovasi makanan bergizi yang cocok untuk anak usia dini. Jagung adalah sumber karbohidrat utama yang menyediakan energi, sedangkan kacang hijau kaya protein nabati dan antioksidan penting untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh anak. Puding ini bisa menjadi alternatif makanan sehat yang mudah diterima oleh balita. Adapun bahan dan alatnya, yaitu yang pertama bahan kacang hijau sebanyak 300 gram dengan harga 4.500, jagung manis dengan berat 300 gram, yaitu dengan harga 5.000, agar-agar plain 2 saset dengan harga 5.000, susu full cream sebanyak 500 ml dengan harga 14.000, gula pasir sebanyak 330 gram dengan harga 6.000, dan cup kecil sebanyak 10 buah dengan harga 10.000. Adapun alatnya yaitu yang pertama panci, sendok, blender, dan kompor. Langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan bahan, rebus jagung hingga empuk, tiriskan, lalu blender dengan sedikit air. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 15 menit. Yang kedua, masak adonan jagung, campur agar-agar jagung yang hasil blender tadi dan gula pasir ke dalam panci. Aduk rata, lalu tambahkan susu full cream, dan masak di api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, proses memasak ini sekitar 10 menit. Yang ketiga, tuang adonan ke dalam 10 cup dan biarkan dingin serta mengeras. Proses pendinginan memakan waktu kira-kira 30 menit. Bisa dipercepat dengan memasukkan ke dalam kulkas. Yang keempat yaitu buat lapisan kacang hijau dengan rebus kacang hijau hingga empuk, kemudian blender dengan sedikit air. Lalu masak adonan ini dengan cara yang sama seperti adonan yang jagung tadi, kemudian campur agar-agar, gula dan susu, lalu masak hingga mendidih. Setelah puding jagung mengeras, tuang lapisan kacang hijau di atasnya. Nah, proses ini memakan waktu sekitar lebih kurang 20 menit. Adapun tips penyajiannya, yaitu sajikan puding sebagai cemilan atau dessert setelah anak makan.
Lebih enak jika disajikan dalam keadaan dingin atau keluar dari kulkas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menu terakhir yaitu pancake bola ungu keju yang dijelaskan oleh Selvika. Pada Selvika disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pancake bola ubi ungu keju yang latar belakangnya yaitu bola ubi ungu keju merupakan inovasi kuliner berbahan dasar ubi ungu yang diolah menjadi bola-bola seukuran bola pingpong dengan isi lelehan keju dalamnya. Latar belakang munculnya bola ubi ungu keju adalah untuk mengatasi kejenuhan masyarakat terhadap pengolahan ubi yang hanya sebatas direbus, dikukus atau digoreng biasa. Ubi ungu sendiri memiliki manfaat kesehatan yang cukup besar seperti menjaga tekanan darah, mencegah kanker, membantu pencernaan serta cocok untuk penderitaan diabetes. Oleh karena itu, produk bola ubi ungu keju dibuat sebagai inovasi yang menggabungkan cita rasa lezat dan manfaat gizi ubi ungu agar lebih menarik dan diminati masyarakat. Alat dan bahannya yaitu yang pertama kukusan, mangkuk, garpu, whisk, teflon, spatula, dan piring saji. Yang kedua yaitu bahan. Yang pertama ubi ungu kukus 200 gram. Yang kedua tepung terigu 100 gram. Yang ketiga telur ayam 1 butir. Yang keempat susu cair 50 ml. 5 madu 1 sampai 2 SDM, 6 minyak 1 sendok makan, 7 baking powder 1/2 sendok teh. Yang 8 yaitu keju parut 50 gram. Cara pembuatan pancake bola ubi ungu keju. Yang pertama, haluskan ubi ungu yang sudah dikukus hingga menjadi bubur lembut menggunakan sendok atau alat penghancur. Kehalusan ini penting agar adonan tercampur sempurna dan tekstur pancake menjadi lembut. Yang kedua yaitu mencampur ubi ungu halus dengan telur, susu cair, tepung terigu, baking powder, dan madu dalam wadah adonan. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang cukup kental tapi tidak terlalu cair. Yang ketiga yaitu membentuk adonan menjadi bola-bola kecil sebesar kelereng. Kemudian jika suka, masukkan potongan kecil keju parut ke dalam bola sebagai isian yang memberikan cita rasa gurih dan tambahan nutrisi. Yang keempat yaitu memanaskan teflon dengan api kecil sedang. Lalu oleskan sedikit minyak goreng agar pancake tidak lengket. Letakkan bola-bola ubi ungu di atas teflon dan panggang sampai permukaannya berubah warna menjadi kecoklatan dan matang merata. Proses pemanggangan ini biasanya. Yang kelima yaitu mengangkat dan meniriskan bola pancake di atas kertas tisu makan untuk mengurangi minyak berlebihan agar cemilan lebih sehat untuk anak. Yang saran penyajiannya yaitu pancake bola ubi ungu sebaiknya disajikan saat masih hangat agar tekstur lembut dan rasa manis alami ubi tetap terasa maksimal. Sajikan sejumlah 8 sampai 10 bola dalam piring kecil supaya anak dapat menggenggam dan makan dengan mudah tanpa bantuan alat makan. Hindari menambahkan gula atau pemanis tambahan agar cemilan tetap sehat dan tidak terlalu manis. Baik, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 sudah selesai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Gadis, Aisyah, Elvika, Nashwa, dan juga Sri. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil masak dari buklet kami, yakni ada bakso ayam sayur, ada nugget tanpa tepung, bola-bola ubi ungu, dan puding jagung kacang hijau. Proses pengolahannya gimana? Baik, di sini baksonya pertama-tama cara pembuatannya yaitu haluskan daging ayam, wortel, dan juga jagung ke dalam food processor. Habis dihaluskan, tambahkan bumbu-bumbu seperti garam dan kaldu jamur. Habis itu didihkan air. Setelah air mendidih, bulat-bulatkan adonan bakso tadi dan lalu masukkan ke dalam air yang mendidih. Setelah air mendidih, tambahkan 3 siung bawang putih dan juga kaldu jamur untuk membuat kuahnya. Setelah kuahnya udah mendidih dan matang, masukkan mie soba yang rendah kalori dan juga baksonya sesuai porsi yang dihidangkan untuk anak usia dini. Selanjutnya proses pembuatan nugget. Yang pertama-tama masukkan ayam, wortel, bawang bombay, dan juga daun bawang ke dalam food processor, kemudian digiling halus. Selanjutnya dimasukkan 1 butir telur. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diberikan minyak, kemudian dikukus selama 20 hingga 30 menit. Selanjutnya, nugget dapat disajikan dengan diberikan tepung panir atau langsung digoreng seperti biasa saja. Dan selanjutnya bola ubi ungu. Yang pertama rebus terlebih dahulu ubi ungunya dan lalu dihaluskan, dikasih tepung tapioka dan madu dan berikan sedikit gula. Lalu dibulat-bulatkan, masukkan keju di dalamnya, lalu digoreng hingga kecoklatan. Nah, yang selanjutnya yaitu puding jagung kacang hijau. Cara pembuatannya yaitu yang pertama jagung dulu. Jagung yang sudah dipipil kemudian dicuci dengan bersih, kemudian direbus dulu. Nah, setelah direbus hingga matang, selanjutnya dimasukkan ke dalam blender, tambahkan sedikit air dan sedikit susu dan blender hingga halus. Kemudian di wadah yang sudah dipanaskan di atas kompor itu dimasukkan air, ditambahkan susu dan agar-agar plain, aduk hingga merata, lalu tambahkan jagung yang sudah di blender tadi. Nah, proses yang kedua yaitu lapisan kacang hijau, di mana kita merebus dulu kacang hijaunya hingga matang, kemudian dimasukkan ke dalam blender lagi, tambahkan sedikit air dan susu, kemudian di wajan yang sudah dipanaskan ditambahkan air, susu, dan agar-agar plain, lalu diaduk hingga merata, lalu ditambahkan lagi kacang hijau yang sudah dihaluskan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam cup-cup kecil ini. Sekian yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.